Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Bab 5, pertanyaan yang tidak biasa, jawaban yang mencerahkan, telah selesai dibacakan pada video part 29 yang lalu. Maka pada video part 30 ini, kita akan masuk ke bab 6, yaitu tahun-tahun terakhir. Buku PDF Venerable Acharyaman Bhuridatta Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabhuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Mengenai nama-nama tim penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dapat Anda lihat di bagian deskripsi di bawah video ini. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan video part 30 ini pada bagian 6, tahun-tahun terakhir. Setelah meninggalkan Chiang Mai, Acharyaman tinggal untuk 2 masa wasa di wihara Wat Non Niwet di Udon Thani. Setelah masa wasa yang kedua, sekelompok umat dari Sakhon Nakhon yang dipimpin oleh pengikut lama, Khunmai Nem Chuanon, datang dan mengundangnya kembali untuk manfaat spiritual bagi orang banyak. Ketika ia setuju, semuanya senang. Berbagai persiapan dibuat untuk mengantarnya. Saat tiba di Sakhon Nakhon pada akhir tahun 1941, Acharyaman tinggal di wihara Wat Suddhawat. Segera saja banyak biku dan umat awam datang setiap harinya membawa persembahan dan juga memohon bimbingan. Saat di Wat Suddhawat, seseorang datang membawa kamera dan memohon izin untuk memotret dan menjadikan fotonya sebagai objek penghormatan. Acharyaman mengizinkan fotonya diambil 3 kali. Pada momen tersebut, di Sakhon Nakhon, sebelumnya saat ia tinggal di Nakhon Ratchasima, dan setelahnya di Ban Phang Deng di distrik That Phanom, Provinsi Nakhon Phanom, ketika ia hadir di pemakaman Acharya Sao. Hasil foto yang dipotret oleh pengikutnya tadi sebagai objek penghormatan kini adalah hasil reproduksi foto di ketiga acara di atas. Tanpa ini semua, tidak akan ada foto yang bisa mengingatkan kita bagaimana rupanya. Tidaklah mudah mendapatkan izin untuk memotret Acharyaman. Mereka yang mencoba haruslah berhati-hati. Mereka menunggu dengan gelisah, mencari kesempatan yang terbaik untuk memotretnya. Karena Acharyaman jarang mengizinkan orang untuk memotretnya. Mereka takut jika mereka tidak menangani situasi dengan baik, ia bisa minta mereka pergi dengan kata-kata yang singkat saja. Acharyaman tinggal di Wat Suddhawat sesaat sebelum pindah ke wihara hutan yang kecil di dekat desa Ban Namon, yang sunyi sepi di siang dan malam hari. Sangat cocok untuknya. Melihat para biku dan pengikutnya adalah sungguh mengagumkan. Mereka berbicara sangat sedikit, namun berbobot. Bisa dikatakan, daripada mereka berbicara satu sama lain, mereka lebih memusatkan pikiran untuk berlatih. Tiap-tiap biku duduk di pondok mereka atau bermeditasi jalan di hutan. Pada pukul 4 sore hari, mereka keluar untuk bersama-sama menyapu tanah. Setelah tanah disapu bersih, mereka menimba air di sumur dan mengisi gentong-gentong air yang mereka gunakan untuk membersihkan kaki dan patta mereka. Kegiatan ini selesai dan mereka mandi bersama-sama di tepi sumur dalam keheningan yang mengagumkan. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari dalam keadaan sangat terkendali.
selalu melaksanakan perhatian penuh dan kebijaksanaan, menganalisa setiap gerakan tangan. Tak seorang pun luput secara sadar terlibat dalam percakapan yang tak perlu. Segera setelah pekerjaan sehari-hari selesai, mereka berpisah. Tiap-tiap biku kembali ke gubuk mereka untuk melakukan meditasi duduk maupun meditasi jalan, dan mereka terlihat segar. Ketika para biku kembali ke pondoknya, wihara terlihat kosong. Andaikan seorang pengunjung datang, ia tak akan menemui seorang biku pun yang berdiri ataupun sedang duduk santai. Jika pengunjung itu mendatangi hutan, ia akan menemui beberapa biku yang sedang berjalan bolak-balik di jalur meditasinya, dan beberapa yang lain duduk tenang di pondok kecilnya. Semuanya memilih untuk mempraktekkan ketenangan dalam kesendirian. Mereka datang bersama-sama di saat pindah patah dan saat sarapan pagi, atau ketika ada pertemuan malam. Dan hanya jika ada tugas-tugas yang butuh mereka lakukan. Bahkan pada saat pindah patah, para biku berjalan ke desa dan dari desa dalam kewaspadaan. Berperhatian penuh di dalam meditasinya. Mereka tidak lalai, berjalan ke sana kemari dengan santai, mengobrol dengan orang-orang yang lewat. Para biku merupakan suatu pemandangan yang menginspirasi melihat mereka berpindah patah dengan sikap agung. Kembali ke wihara, para biku duduk bersama memperhatikan makanan yang akan mereka makan dari patah masing-masing. Mereka memperhatikan bahaya dari kemelekatan terhadap makanan tersebut. Tetap makan dengan perhatian penuh, tidak terlihat mereka menikmati makanannya. Perhatian mereka terfokus pada makanan di dalam patah. Mereka menghindari berbicara dan tidak mengizinkan pandangan mereka menyimpang dari proses memakan. Mereka mengunyah secara hati-hati supaya tidak berbunyi, suara tidak sopan yang bisa mengganggu orang lain. Kegiatan makan berakhir, mereka saling membantu merapikan apapun dan membersihkan tempat itu. Masing-masing biku mencuci patahnya, mengeringkannya dengan kain, menjemurnya di bawah sinar matahari beberapa menit. Kemudian menyimpan patah tersebut di tempat yang semestinya. Tugas ini selesai, tiap biku kembali ke ketenangan gubuk mereka, mengubah perhatian penuh mereka ke pelatihan perasaan dan pikiran mereka dengan cara yang paling cocok bagi diri masing-masing. Terkadang seorang biku melatih dirinya dengan keras. Di saat yang lain, tidak terlalu. Pada keduanya, mereka tetap berkonsentrasi melatih dirinya, tidak peduli berapa jam telah berlalu atau berapa banyak energi yang dipakai. Pada dasarnya, tujuan mereka adalah memastikan pikirannya tetap fokus pada objek meditasi yang telah dipilihnya, untuk mengendalikannya hingga fokus perhatian menjadi objek mental yang bisa diandalkan untuk mengarahkan perasaannya menjadi damai dan tenang. Ketenangan, pada gilirannya, menolongnya untuk berkonsentrasi pada mentalnya. Fokus pada hubungan sebab akibat yang inheren, menyatu dengan apapun fenomena dari kebijaksanaannya. Kemudian, memilih untuk menyelidikinya. Membuatnya secara bertahap mencapai tingkat dhamma yang lebih halus, seraya maju menuju tujuan tertinggi. Ketika melatih diri dengan tekun, ia selalu mencoba memastikan bahwa pelatihan yang dilakukannya telah sesuai dengan dhamma. Adalah sangat penting bagi seorang biku memiliki perhatian penuh di setiap jenjang latihannya. Adalah juga perlu seorang biku menggunakan kebijaksanaannya
saat latihannya mencapai tingkat tertentu menurut Dhamma, di mana kebijaksanaan adalah sangat penting. Perhatian penuh, bagaimanapun, adalah teramat penting, sepanjang waktu di setiap aktivitas. Kapanpun perhatian penuh tidak ada, usaha juga tidak ada. Kurangnya perhatian penuh, meditasi berjalan maupun meditasi duduk adalah sikap yang kosong, yang hilang dari apapun yang disebut usaha yang benar. Untuk alasan inilah, Acharyaman menekankan perhatian penuh lebih dari aspek apapun di dalam latihan para bhikkhu. Pada kenyataannya, perhatian penuh adalah prinsip dasar yang menopang setiap aspek di dalam setiap tingkat meditasi. Berlatihlah terus. Itu pada akhirnya membangun suatu perhatian penuh tertinggi yang mendorong kebijaksanaan tertinggi. Perhatian penuh harus digunakan secara intensif di tingkat dasar pengembangan meditasi ketenangan dan konsentrasi. Di tiap tingkat selanjutnya dari latihan, perhatian penuh dan kebijaksanaan harus sejalan, bekerja secara tim. Acharyaman mengajarkan para bhikkhu untuk tegas dan berani dalam latihan mereka. Siapapun yang tidak tulus berkomitmen dalam latihan, rasanya tidak akan bisa lama bersamanya. Sekali seminggu, ia akan membuat pertemuan dan akan berbicara. Pada malam yang lainnya, ia mengharapkan para bhikkhu mempercepat usaha mereka masing-masing. Mereka yang memiliki keraguan atau pertanyaan tentang latihannya dapat berkonsultasi dengannya tanpa harus menunggu pertemuan yang berikutnya. Aura Dhamma menyebar di sekelilingnya, memberikan para muridnya perasaan tentang magga, phala, dan nibbana benar-benar mampu mereka capai. Kehadirannya yang menenteramkan memberi mereka kekuatan dan keberanian yang diperlukan untuk mengejar latihannya sampai batas. Membimbing diri mereka dalam sikap yang menyarankan mereka memiliki pencapaian tertinggi dalam pandangan mereka. Saat bermeditasi, mereka membuat perbedaan kecil antara siang dan malam. Tiap bhikkhu sungguh-sungguh berjuang tanpa peduli waktu. Pada malam tanpa cahaya bulan, lentera lilin menerangi jalur-jalur meditasi di lingkungan itu. Pada malam dengan cahaya bulan, para bhikkhu bermeditasi jalan diterangi cahaya rembulan. Masing-masing berlatih dengan perasaan segera, sehingga waktu tidur mereka sangat sedikit. Kemampuan Acharyaman dalam melantunkan sutta tiada bandingnya. Ia melantunkan banyak sutta sendirian selama berjam-jam setiap malam tanpa henti. Ia melafalkan sutta yang panjang seperti Dhamma Cakkappavattana Sutta dan Mahasamaya Sutta nyaris setiap malam. Terkadang, ia menerjemahkan makna sutta tersebut untuk kami. Terjemahannya berdasarkan pengalaman pribadinya. Ia menyampaikan intinya langsung, seringkali menghindari aturan ketat tata bahasa Pali yang biasanya digunakan untuk tetap menyeragamkan penerjemahan. Kejelasan arti yang tak perlu diragukan lagi membuat para pendengarnya memandang pesan mendasar dari teks kuno yang ia kutip. Yang mengagumkan adalah ia menerjemahkan bahasa Pali lebih baik daripada mahasiswa yang sudah lulus. Padahal ia tidak pernah berpendidikan formal dalam bahasa Pali. Tidak lama setelah membacakan kalimat berbahasa Pali, bahkan tanpa jeda, ia telah menerjemahkannya secara cepat, sangat fasih. Contohnya, saat mengulang Dhamma Cakkappavattana Sutta atau Mahasamaya Sutta di suatu kelasnya,
Ia memberikan penjelasan yang cepat, simultan, yang setara dengan terjemahan seorang siswa bahasa Pali tingkat ke-10. Saya mengatakan tingkat ke-10 karena saya pernah mendengar terjemahan siswa tingkat ke-9 dan mereka cenderung lambat dan berat. Mereka berhati-hati dalam membaca kalimat-kalimat dan bahkan mereka tidak terlalu yakin dengan artinya. Acariaman tidak hanya cepat, ia juga amat yakin dengan apa yang diterjemahkannya. Ia telah mengalami sendiri kebenaran dari esensi ajaran itu, maka ia yakin akan maknanya. Kalimat Pali itu muncul secara spontan di dalam batinnya, yang kemudian ia gabungkan, yang bagaimanapun berbeda dengan terjemahan klasik. Sebagai contoh, Wata Rukhana Pabbato, yang ia terjemahkan, angin kencang dapat mencabut pepohonan, namun tidak mampu memindahkan sebuah gunung batu. Ini adalah sebuah contoh dhamma yang secara spontan timbul dari batinnya, bersama maknanya saat ia mengajar para bhikkhu. Apa yang saya katakan tentang murid tingkat ke-9 dan ke-10 janganlah ditanggapi terlalu serius. Itu semata-mata hanyalah cara bicara seorang biku hutan. Tidak ada maksud untuk menyinggung. Kami para biku hutan cenderung bertingkah seperti monyet-monyet yang dibesarkan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan liar. Bahkan setelah mereka ditangkap dan dipelihara sebagai hewan peliharaan, mereka masih mempertahankan kebiasaan lamanya. Mereka tidak dapat benar-benar beradaptasi dengan kebiasaan manusia. Harap maafkan saya membandingkan apa yang diterjemahkan oleh Acariaman dengan para siswa bahasa Pali itu. Beberapa pembaca mungkin menganggap saya berlebihan. Pada saatnya, Acariaman meninggalkan Ban Namon dan pindah ke Bangkok, yang jauhnya hanya 1 mil, di mana ia menghabiskan masa wasa. Karena sulit mendapatkan lokasi yang lebih baik, wihara hanya berlokasi 0,5 mil dari desa itu. Tempatnya masih sama-sama sunyi. Tidak lebih dari 11 atau 12 biku yang tinggal bersamanya di setiap masa di kedua lokasi tersebut dikarenakan keterbatasan gubuk untuk mereka tinggal. Saya tiba ketika ia tinggal di Bangkok. Ia begitu baik menerima saya sebagai siswanya, walaupun saya hanya senilai sebatang kayu tua. Saya tinggal di sana seperti sebuah sendok kayu di mangkuk sup. Saya merasa malu jika mengingatnya sekarang. Saya biku yang ibarat kayu tak berguna yang tinggal bersama seorang suci yang seluruh dunia pun mengetahuinya. Semua sama. Saya sungguh merasa mudah menuliskan kisahnya dimulai dari masa ini ke depan. Hingga saat ini saya merasa betul-betul terhambat. Dan bukan frustasi ringan. Oleh kenyataan bahwa informasi saya bersumber dari rekan-rekan senior yang telah tinggal bersamanya di tahun-tahun awal. Dalam persiapan menulis biografi ini, saya meluangkan banyak waktu untuk bertemu dengan para acarya, mewawancarai mereka, dan menuliskan apa yang mereka ingat, atau merekam percakapan saya dengan mereka. Seluruh materi ini kemudian harus secara hati-hati disusun secara kronologis sebelum dapat dihadirkan dalam bentuk yang bisa dibaca dan dimengerti. Tugas yang amat menuntut. Mulai dari sekarang, saya harus menuliskan apa yang saya pribadi saksikan di tahun-tahun terakhir kehidupan Acariaman. Mungkin di bagian ini tidak mengesankan para pembaca sebanyak yang telah berlalu. Sebagai pengarang, saya merasa lega menuliskan pengalaman pribadi saya sendiri.
Acariaman melewatkan masa wasa di wihara hutan Bangkok bersama sekelompok kecil biku yang semuanya tetap sehat dan bahagia melewati masa 3 bulan. Acariaman mengadakan pertemuan kira-kira seminggu sekali di tengah masa wasa dan setelah wasa berakhir. Walaupun percakapannya berlangsung selama 2 hingga 4 jam, yang menghadirinya benar-benar menyerapnya dalam meditasi sehingga mereka tidak merasa kelelahan. Acariaman sendiri benar-benar fokus dalam menyampaikan dhamma, menjelaskan tentang sebab akibat dengan cara yang masuk akal, yang mudah dipahami pendengarnya. Semua orang yang secara tulus mencari kebenaran. Dhamma yang dihantarkannya berasal dari batin yang telah menyadari tentang kebenaran dengan kejelasan yang sempurna, tiada ruang untuk keraguan. Hanya satu keraguan yang tertinggal. Mampukah para biku benar-benar menjalankan apa yang telah ia ajarkan? Ia menyampaikan ajaran dengan cara yang sesuai dengan yang Sang Buddha dahulu babarkan kepada para biku. Kita boleh yakin bahwa pembabaran Dhamma oleh Sang Buddha hanya terfokus mengenai Dhamma, yaitu ia hanya berbicara tentang hal-hal yang langsung berhubungan dengan Magga, Phala, dan Nibbana. Oleh karena itu, para biku yang mendengarkannya mampu mencapai Magga, Phala, dan Nibbana satu demi satu dengan urutan yang stabil, terus-menerus hingga Sang Buddha parinibbana. Karena ajaran Sang Buddha bersumber langsung dari batin yang amat suci, Dhamma yang dibabarkannya sungguh tiada banding kehebatannya. Itulah Magga dan Phala, murni dan sederhana. Dan para pendengarnya mampu mengikuti ajaran beliau menuju ke kesempurnaan. Dhamma yang Acariaman ajarkan adalah Dhamma yang spontan di masa kini, diperhalus dan dimurnikan di batinnya. Ia tidak berteori atau berspekulasi saat menyampaikannya. Para pendengarnya sudah memiliki keraguan masing-masing dan ketidakpastian tentang latihan. Dan spekulasi lebih jauh hanya akan meningkatkan keraguan mereka. Bahkan sambil mereka menyimak, Dhamma darinya perlahan menghalau keraguan mereka. Mereka yang mendengar penjelasannya yang terperinci mampu menggunakannya sebagai cara untuk secara luar biasa menghapus kilesa mereka. Lebih jauh, ajarannya dapat digunakan secara meyakinkan untuk menghapus semua keraguan. Acariaman melantunkan sutta setiap malam selama beberapa jam. Pada suatu malam, ketika tidak ada pertemuan, ia meninggalkan jalur meditasinya sekitar kira-kira pukul 8 dan masuk ke pondoknya. Lalu perlahan-lahan melantunkan sutta yang panjang sebelum kemudian melanjutkan meditasi duduk hingga saatnya beristirahat. Saat ada pertemuan malam, pelafalan suttanya dimulai nanti ketika pertemuan sudah selesai. Artinya, jadwal normalnya tertunda jika ada pertemuan, sehingga ia terlambat beristirahat saat tengah malam atau pukul 1 dini hari. Pada suatu malam, mendengar lantunan lembut sutta dari pondoknya, saya iseng untuk sembunyi dan mendengarkan. Saya ingin mengetahui sutta apa yang begitu panjang dilantunkannya setiap malam. Cepat-cepat saya bergerak perlahan mendekat agar bisa mendengar jelas. Tetapi ia berhenti dan sunyi. Ini tidak baik. Jadi saya berbalik dan berdiri mendengarkan dari jauh. Tidak lama setelah saya berbalik pergi, suaranya yang lirih mulai melantunkan sutta lagi. Sekarang terlalu sulit untuk didengar. Jadi,
Lagi-lagi saya perlahan mendekat dan lagi ia diam. Pada akhirnya, saya tidak pernah tahu suta apa yang dilantunkannya. Saya takut jika seandainya saya bersikeras berdiri di sana untuk mendengar diam-diam, kilat akan menyambar dan petir akan menggelegar. Saya menghindari pandangan di pertemuan esok pagi. Saya tidak berani bertatapan muka dengannya. Tapi ia memandang langsung kepada saya dengan tajam. Sorotan mata yang memperingatkan. Saya belajar hal yang keras. Saya tidak pernah berani untuk mengendap-endap dan mencuri dengar pada saat ia melantunkan suta. Saya takut saya akan menderita sesuatu atas kesalahan saya. Dari apa yang saya perhatikan mengenainya, andai saya bersikeras, ada kesempatan yang saya dapatkan untuk mendapatkan apa yang saya mau. Nantinya, setelah lama bersamanya, bahwa saya benar-benar paham betapa ia mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Memikirkannya sekarang, bagaimana mungkin ia tidak menyadari bahwa saya berdiri di sana seperti orang idiot dan mendengar begitu hati-hati. Itu sudah jelas. Ia sadar sepenuhnya. Tetapi sebelum berkomentar, ia pertama-tama menunggu dan memeriksa biku bodoh yang keras kepala ini. Lebih jauh, beberapa perilaku keluar untuk mengingatkan respon yang sulit. Yang mencengangkan saya adalah tiap kali saya mengendap ke pondoknya, ia langsung berhenti melantunkan suta. Ia secara nyata mengetahui apa yang sedang terjadi. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaଂ